Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami rindu mendengar suaramu, kami rindu diajar, dididik oleh kebenaran-Mu. Kami datang dengan rasa lapar dan haus, merendahkan diri kami, dan siap menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, apa kabar? Tetap semangat dan kita kembali di acara kita Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudaraku, kita sekarang memasuki saat-saat menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Ini memang bukan bulan April, bulan Maret, tetapi pembahasan kita sedang masuk kepada saat-saat peristiwa Yesus disalibkan atau hari-hari terakhir Yesus di bumi ini. Kita akan bahas di pembagian pertama ini ya dalam Matius pasal 26, Matius 26 ayat 1 sampai dengan 13. Matius 26 1 sampai 13. Bagian pertama ini kita akan lihat dulu ayat 1 sampai yang kelima dulu ya. Matius 26 1 sampai 5 saya akan bacakan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Oke, stop dulu. Saudara, ini menjelang Paskah. Paskah adalah hari raya terbesar untuk orang-orang Yahudi. Paskah itu Passover, ya, Passover. Mereka diingatkan bagaimana ketika tulah ke-10 malaikat mencabut semua anak laki-laki, ya. Tetapi bangsa Yahudi yang di atas pintunya dioleskan darah, malaikat Tuhan lalui. Ya, makanya Passover, Pesak, ya, dilewati atau dilalui. Nah, orang Yahudi itu merayakan Paskah sebagai yang terbesar. Kalau kita kemudian merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya tidak apa. Tetapi pada zaman itu mereka nggak berpikir bahwa ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu kan baru kemudian dirayakan oleh orang Kristiani. Ya, tetapi kalau orang Yahudi, jadi kalau sekarang saudara ke Israel, setiap Paskah itu rame banget. Mereka merayakan itu sebagai hari yang paling bersejarah. Ya. Nah, yang menarik di sini, Tuhan bilang lagi, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ingat dulu di Matius 16, ketika di Kaisarea, Tuhan bilang Anak Manusia akan diserahkan. Petrus dengan gagah, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Langsung disetan-setanin Petrus, ya kan? Nyah, iblis lu. Untung Petrus kagak ngedumel. Lalu bilang sama teman-temannya, gimana sih tuh guru? Orang gua maksud baik kok mau lindungin, malah gua lagi disetan-setanin. Ya, untung Petrus nggak seperti itu, saudara ya. Tetapi kalau dulu Petrus dengan gagah perkasa mencegah Tuhan Yesus, kali ini dia diem aja. Udah kena semprot dulu ya. Enggak, bukan soal karena kena semprotnya, tapi Petrus harusnya sudah memahami kebenaran bahwa gurunya memang harus disalibkan. Gurunya memang harus diserahkan. Ia nggak berani lagi, dia sudah dicerahkan oleh kebenaran, sudah nggak berani interupsi lagi. Dia belajar satu hal, Petrus. Apa? Bahwa apa yang dia pandang baik belum tentu dipandang baik oleh Tuhan. Yang dipandang baik oleh Petrus, Yesus jangan diserahkan, sama-sama kita aja. Tapi sekarang dia belajar, rencana Allah bukan rencana manusia. Kadangkala dalam hidup ini memang benar, rancanganku bukan rancanganmu, kata Tuhan. Dan kita harus belajar ketika kita sudah melakukan yang terbaik,
Tetapi rencana kita, rancangan kita, plan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, belajar berserah kepada Tuhan. Ya. Apa yang baik di pandangan kita belum tentu baik di pandangan Tuhan. Ayat 3 dan 4 kita lihat ya. Ayat 3 dan 4 kita lihat di sini. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Pertanyaan saya ini menarik sekali. Memang Yesus ditentang oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Tetapi kenapa sih untuk menangkap Yesus harus pakai rencana untuk dengan tipu muslihat? Mereka kan sebel banget sama Yesus. Memang mereka mau membunuh yang mulia Tuhan Yesus pada saat ia masih menjadi manusia di bumi. Tapi kenapa harus pakai tipu muslihat? Sederhana, karena mereka sebenarnya tidak pernah atau tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Lihat ini, orang kalau punya niat jahat memang selalu merencanakan kejahatan. Orang kalau punya niat jahat, ya, dia akan merencanakan kejahatan karena niatnya aja sudah jahat. Ya. Tetapi orang baik selalu merencanakan kebaikan. Orang jahat selalu merencanakan kejahatan. Tetapi orang baik selalu merencanakan kebaikan. Yesus nggak punya salah. Itu sebabnya harus pakai tipu muslihat atau cerita-cerita karangan. Saudara, gini, ada hal yang kita mau pelajari bersama, bahwa gini, kalau orang bikin cerita karangan yang jelek tentang saudara, saudara jangan sakit hati. Kenapa? Itu tandanya saudara jalannya lurus. Untuk membuat saudara punya image jelek, untuk saudara tersandung, ya mau gak mau orang harus bikin cerita karangan, tipu muslihat, seperti Yesus dijebak. Jadi bersyukurlah saudara kalau kita diomongin orang yang enggak-enggak padahal kita tidak melakukan. Berarti apa? Tandanya memang sebenarnya kita berjalan lurus tapi orang mau menjatuhkan kita karena dia gak bisa menemui kesalahan kita. Orang mau menjatuhkan kita. It's okay. It's okay, jangan marah, jangan sakit hati. Tuhan Yesus juga dulu begitu. Yang repot itu, kalau kita memang brengsek, kalau kita memang jahat, terus orang ngomongin yang kita lakukan, lalu ya kita menerima konsekuensinya. Itu yang kita harus meratap. Meratap bukan karena menerima konsekuensinya, meratap karena memang aku harus berubah gitu. Tapi kalau saudara jalan lurus, terus orang ngomongin saudara yang enggak, it's okay. Itu tandanya saudara di jalan yang benar justru. Ya, justru yuk kita doakan mereka. Ingat ya, orang jahat selalu punya niat jahat, orang baik niatnya baik. Orang baik bisa bikin salah nggak? Seperti yang saya selalu katakan, orang berintegritas bisa berbuat salah, tapi niatnya nggak bisa salah. Orang baik, niatnya pasti baik. Mungkin dalam actualnya yang dia lakukan, orang yang menerima perbuatannya, jahat itu orang. Tapi niatnya baik loh sebenarnya. Tapi kalau orang jahat, niatnya jahat. Jadi ingat, ini nih pelajaran berharga untuk kita. Kalau orang ingin menjatuhkan kita perlu bikin cerita karangan, itu tandanya kita orang lurus dan kita tidak perlu marah. Doakan saja mereka. Ya. Yuk kita teruskan. Ayat kelima, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus itu rupanya banyak pendukungnya. Bahkan mereka pun takut untuk menjerat Yesus di hari raya Paskah. Ini kan hari raya yang sangat besar untuk orang Yahudi. Biasanya orang-orang Yahudi juga lagi berkumpul ke Yerusalem. Pada saat Paskah ini, mereka takut.
mereka sudah mengendus. Yesus ini kayaknya banyak fansnya nih, banyak fansnya. Kemana-mana khotbah penuh soalnya. Kalau kita bikin yang gaduh, kita sangkakan tipu muslihat kita, pendukungnya marah, mate kita. Nggak berani. Jadi kita teruskan. Jadi ditunda, tidak saat itu juga ya. Tidak saat itu juga. Nah, sekarang ayat 6-13. Ini menarik, saudara. Saya akan bacakan dulu ya sampai ayat 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Ini penting. "Aku berkata kepadamu," lihat ini, "sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Dianya bukan anak manusia, tapi dia si perempuan ini. Jadi apa yang dilakukan si perempuan ini akan diingat sampai kapanpun, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Nah, saudara, siapa Simon si kusta ini? Ini menurut para pakar adalah Simon atau orang yang punya penyakit kulit parah yang ada di Matius 8 ayat 2. Itulah Simon yang disembuhkan di Matius 8 ayat 2. Nah, oke, kita beranjak. Di sini penting sekali ya. Ini juga terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Jadi kisah ini saudara harus melihat Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi nanti ketika kita membahas Injil Yohanes, ayat ini akan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 akan saya lengkapi ya, karena sudah termaktub juga di sini. Nah, kalau kita lihat 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi setting ini benar terjadi di Betania. Nah, tetapi mungkin saudara bilang, ini tadi katanya di rumah Simon si kusta, ini kok sekarang di tempat tinggal Lazarus? Jadi begini saudara, setting ini terjadi di kota Betania. Betania adalah tempat di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi settingnya ini sendiri memang terjadi di dalam rumah Simon si kusta. Rumah Simon si kusta itu juga adanya di Betania. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan kalau saudara lihat Yohanes 12 ayat 1 sampai 6 ya, dengan cepat saja saya akan bacakan. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus yang dibangkitkan ada, Marta juga lagi melayani. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Rupanya Injil Matius tidak menyebutkan siapa yang mengurapi Yesus itu, siapa yang mencurahkan minyak wangi mahal itu, tetapi Yohanes menjelaskan itulah Maria. Dan menurut catatan sejarah gereja, banyak ahli para penafsir, dialah Maria yang kedapatan berzina ya. Nanti kita akan bahas itu tentunya ketika kita membahas Injil Yohanes. Dan orang-orang mau merajam dia pakai batu sampai mati, tetapi Yesus berkata, yang gak berbuat dosa rajam duluan. Itulah Maria yang diubahkan oleh Yesus.
Dan di sini dikatakan Maria mengambil setengah kati. Tetapi Yudas Iskariot, lihat ini, kalau di Injil Matius murid-murid. Tapi kalau di Injil Yohanes jelas, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, ini Yudas, ya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Injil Yohanes menjelaskan harga minyak yang ditumpahkan oleh Maria untuk mengurapi Tuhan Yesus adalah 300 dinar. Berapa 300 dinar? 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja secara umum. Jadi 300 dinar adalah 300 hari orang bekerja. Jadi harga minyak wangi itu, orang untuk mendapatkan itu, dia perlu kerja kurang lebih hampir 1 tahun. Kira-kira itu harga minyak wanginya. Ya saudara konversikan saja. Kalau saudara di Indonesia berapa patokan rate saudara kerja per hari? 200.000? Ya udah, berarti kira-kira 60 juta. Kan gitu. Kalau saudara tinggal di Australia, berapa 1 hari kira-kira saudara? $100 misalnya ya, $100 ya udah. Berarti kalau dikonversi Australia kira-kira berapa? 100 kali 300, $30.000. Intinya ini adalah upah harus 1 tahun, hampir 1 tahun bekerja baru dapat. Ini sangat mahal. Kalau tadi di Injil Matius murid-murid bertanya, di Injil Yohanes hanya Yudas yang bertanya, bukan murid yang lain. Nah, jadi penafsirannya gimana? Bisa saja semuanya bertanya. Bisa saja, bukan hanya Yudas yang bertanya. Tapi ingat motivasi. Kalau murid-murid yang lain memang karena mau tahu, Tuhan ini kenapa nggak buat bantu orang miskin aja. Tapi Yudas juga nanya pasti, tapi Alkitab bilang motifnya dia bukan karena perhatian kepada orang miskin, tapi memang dia mau mencuri. Dia ijo, matanya buset tuh mahal banget. Kalau ada uang kas segitu mah mendingan gue sikat. Kan biasa mencuri Yudas tadi dikatakan. Atau mungkin dia mau ngomong sama Maria, Maria ngapain pemborosan bagi orang miskin, duitnya masukin aja ke kas. Nah dia kan bendahara. Ya saudara ya, ya dulu ada yang berkata bahwa kita rayakan Natal besar-besaran. Kalau dibilang pemborosan, ini ayatnya loh, jangan disamakan. Saat itu Yesus masih ada, dan ini hanya 1 kali terjadi. Maria bukan setiap hari mengurapi Yesus. Kalau Maria setiap hari atau setiap minggu mengurapi Yesus begini, saya yakin Yesus akan menegur. Ya, jadi jangan dijadikan ayat ini sebagai fondasi kita rayakan Natal besar-besaran. Nanti ketika orang bilang ngapain pemborosan, lah ini gimana? Ya. Saya tidak menghakimi kalau ada gereja yang merayakan Natal besar-besaran, silakan saja, ya silakan saja. Tetapi kita harus punya balance, kita harus punya keseimbangan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan orang miskin, tapi kalau bikin program, bikin acara luar biasa mahalnya. Jangan sampai begitu, ya. Dan konteks ini jangan disamakan dengan perayaan Natal besar-besaran, ya. Jangan disamakan. Nah, tetapi ada satu bagian yang saya lebih tertarik lagi untuk menyoroti bagian ini adalah bagian terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Jadi dimanapun Injil ini diberitakan, maka kisah perempuan ini, kisah Maria mengurapi Yesus akan selalu diingat.
Apa yang diingat? Kasihnya kepada Yesus itu yang diingat. Spirit yang mengasihi Tuhan, tersungkur hanya mengurapi Yesus dengan apa yang ada padanya. Ini yang luar biasa. Saudara, pertanyaannya begini, saudara. Pertanyaannya begini. Saya yakin saudara setiap hari berdoa yang menyaksikan acara ini. Tetapi pertanyaan saya, kapan terakhir kali saudara berdoa, saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak meminta apapun, saudara tidak mengajukan deretan ratusan permohonan, dan saudara hanya tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, I love you Lord. Kapan terakhir kali itu kita lakukan? Yang diingat itu cintanya Maria, kasihnya Maria kepada Tuhan. Kasih pasti diidentikan dengan pengorbanan. There is no love without sacrifice. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Bukti, makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kematian Yesus adalah bukti cintanya Allah kepada dunia ini, kepada kita. Dan Maria itu bukan orang kaya. Ya. Kalau Maria sekaya misalnya Yusuf dari Arimatea, minyak narwastu 300 dinar gak ada apa-apanya. Maria bukan orang kaya. Kita jadi teringatkan persembahan seorang janda miskin. Karena yang Tuhan lihat bukan price-nya tapi value-nya. Dan value ini buat Maria pasti luar biasa. Nggak tahu dia udah nabung berapa lama, saudara. Dan ini jumlah yang fantastis untuk Maria. Tapi Tuhan menilai cintanya ini. Kasihnya kepada dia. Maria nggak banyak cang-cing-cong. Dia hanya mengurapi Yesus. Seakan dia hanya ingin menunjukkan, Tuhan, aku nggak mau apa-apa. I just wanna say, I love you Lord. Kapan terakhir kali kita duduk diam di kaki Tuhan dan kita hanya berkata, I love you Lord? Atau kita setiap kali cuman doa Tuhan, Tuhan tolong ini. List kita 100. Yang penting setiap doa list kita udah dibacain 1 sampai 100. List kita sudah dibacain 1 sampai 100. Lalu amin, terima kasih Tuhan. Oh, bukannya nggak boleh, boleh saudara. Ya, kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, silakan. Tapi ingat ya, Tuhan itu bukan mesin penjawab kebutuhan kita. Kita berdoa karena kita mengasihi Dia. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, miliki spirit Maria ini, spirit yang mengasihi Tuhan, spirit yang mencintai Tuhan. Yuk kita belajar juga kayak Maria. Kita ada waktunya hanya duduk diam di kaki Tuhan. Kita gak usah banyak cincong, a, i, u, e, o. Kita cukup berkata, I love you Lord. Aku mengasihimu Tuhan. Spirit ini yang saya mau kita semua tangkap. Spirit yang mengasihi Tuhan. Dan tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan berkorban untuk Tuhan. Apa itu berkorban untuk Tuhan? Dia akan mengorbankan dagingnya. Dia akan menyembelih dagingnya untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dia akan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Hatinya pecah untuk jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Bapa dalam surga, kami berdoa. Kami mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan seperti Maria. I love you Lord. Kami mengasihimu lebih dari segalanya. Hamba berdoa, biar kebenaran ini menjadi rema setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku, jangan lupa subscribe Lifehouse Community, Lifehouse Music. Di sana ada musik yang akan memberkati saudara, pujian penyembahan, dan juga follow Instagram Lifehouse Community. Ada live message renungan harian setiap pagi diposting yang akan memberkati saudara semua. Sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.